Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nita Nugraini akan mempresentasikan terkait tugas besar mata kuliah pengendalian pencemaran lingkungan dengan presentasi yang berjudul Pengendalian Pencemaran Akibat Gas SO2 di Udara. Pendahuluannya, pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemaran udara yang dibuang ke udara bebas. Menurut WHO tahun 2016, korban tewas karena polusi udara mencapai 61.000 orang atau rata-rata 25 orang meninggal per 100.000 kapita terjadi di Indonesia. Tinjauan pustakanya, sumber pencemar dibagi menjadi dua, pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah zat yang dilepas langsung ke atmosfer dari sumbernya, seperti karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan sulfur dioksida SO2 dari pembakaran batu bara dan minyak bumi. Untuk pencemar sekunder yaitu terbentuk melalui reaksi kimia di atmosfer antara pencemar primer dengan komponen lain di udara. Contohnya adalah ozon O3 yang dihasilkan dari reaksi nitrogen oksida dan senyawa organik volatil di bawah sinar matahari. Jenis pencemaran ada yang pertama adalah gas SO2, yang kedua adalah gas NO2, yang ketiga partikulat, yang keempat gas CO2, dan yang kelima gas O3. Asal pencemar dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran alami dan pencemaran antropogenik. Pencemaran alami yaitu berasal dari proses alamiah tanpa campuran tangan manusia, seperti letusan gunung berapi yang melepaskan sulfur dioksida SO2 dan kebakaran hutan akibat sambaran petir. Kemudian untuk pencemaran antropogenik, yaitu disebabkan oleh aktivitas manusia dan menjadi penyebab utama masalah pencemaran udara, misalnya emisi dari kendaraan bermotor, yaitu menghasilkan nitrogen oksida, NOx. Untuk baku mutu lingkungan sulfur dioksida SO2, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 menjelaskan bahwa baku mutu udara ambien udara parameter sulfur dioksida SO2 yaitu yang pertama, untuk waktu pengukuran 1 jam memiliki baku mutu sebesar 150 mikrogram per meter kubik dan sistem pengukuran bersifat aktif kontinu atau aktif manual. Yang kedua, untuk waktu pengukuran 24 jam memiliki baku mutu sebesar 75 mikrogram per meter kubik dan sistem pengukuran bersifat aktif kontinu. Yang ketiga, untuk waktu pengukuran 1 tahun memiliki baku mutu sebesar 45 mikrogram per meter kubik dan sistem pengukuran bersifat aktif kontinu. Untuk dampak dari sulfur dioksida, yang pertama menyebabkan efek yang membahayakan pada fungsi pernafasan, khususnya bagi mereka yang menderita asma. Yang kedua, pencemaran SO2 menimbulkan dampak yaitu kerusakan tanaman jika waktu papar lama dan dapat menyebabkan daun pohon berguguran. Kemudian untuk studi kasus yang saya ambil yaitu pencemaran SO2 di Bundaran HI Jakarta Pusat. Untuk lokasi dan waktu studi kasus, untuk sampling dilakukan pada udara ambien di satu titik stasiun pemantauan kualitas udara Provinsi DKI Jakarta yaitu Bundaran HI Jakarta Pusat. Pelaksanaan sampling dilakukan dalam durasi 3
hari periode sampling dilakukan dari bulan Februari hingga Mei 2019. Kemudian sumber pencemarnya yaitu sumber pencemar primer yaitu dari kendaraan bermotor dan asap dari limbah industri. Kemudian untuk metode analisisnya, metode analisis menggunakan AHIMS atau Air Quality Monitoring System. Pengukuran AHIMS membutuhkan bantuan pompa untuk menarik gas dari atmosfer kemudian masuk ke dalam sistem. Untuk SO2, metode yang digunakan adalah fluoresensi UV. Molekul SO2 dalam gas akan mengalami eksitasi oleh radiasi ultraviolet sehingga memancarkan fluoresensi dalam kisaran panjang gelombang 220 sampai 420 nanometer. Konsentrasi SO2 diperoleh dari nilai perubahan intensitas fluoresensi. Kemudian hasil yang didapat berikut ini adalah diagram batangnya. Berdasarkan data pada grafik, terlihat bahwa konsentrasi SO2 selama periode Februari hingga Mei 2019 sebagian besar melebihi ambang batas udara ambien menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 sebesar 75 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi tertinggi mencapai sekitar 200 sampai 250 mikrogram per meter kubik yang jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan. Konsentrasi yang relatif rendah hanya terlihat pada beberapa periode singkat, seperti di pertengahan Februari. Kemudian upaya pengendalian yang pertama, memperluas jaringan transportasi umum berbasis energi bersih seperti MRT, LRT, dan bus listrik. Kemudian yang kedua, memperketat regulasi tentang batas emisi SO2 untuk sektor industri dan transportasi. Yang ketiga, memasang lebih banyak stasiun pemantauan kualitas udara di berbagai titik strategis di Jakarta untuk memantau kadar SO2 secara real time. Yang keempat, menggalakkan program penghijauan kota dengan menanam pohon-pohon yang efektif menyerap polutan udara. Dan yang terakhir, mengedukasi masyarakat untuk menggunakan transportasi umum atau berbagai kendaraan guna mengurangi emisi. Kesimpulan dari presentasi tugas besar ini yaitu yang pertama, kualitas udara di Bundaran HI Jakarta Pusat selama Februari hingga Mei 2019 menunjukkan kadar sulfur dioksida SO2 yang sering melampaui ambang batas 75 mikrogram per meter kubik dengan konsentrasi tertinggi mencapai 252,27 mikrogram per meter kubik. Yang kedua, kondisi ini mengindikasikan pencemaran udara yang berpotensi membahayakan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah seperti mengurangi emisi dari industri dan transportasi, menegakkan aturan yang lebih ketat, meningkatkan pemantauan udara, penghijauan kota, serta edukasi masyarakat. Daftar pustakanya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.